tuduhan menomorsatukan baiat daripada rukun Islam dan rukun iman. Benarkah begitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sedulur jamaah, oleh mereka, para khoroja, jamaah ini dituduh menempatkan baiat adalah perkara tertinggi yang melebihi rukun Islam dan rukun iman. Benarkah demikian? Dengan tegas mubaligh katakan bahwa itu karena kelicikan mereka dengan tujuan agar jamaah terlihat salah dan sesat. Ketahuilah lur, sebagai orang Islam, tentu kita juga mengamalkan rukun Islam dan rukun iman, betul? Selain dari itu juga, mengamalkan kewajiban syariat yang agung, yaitu mendirikan imamah yang dibaiat juga menjadi kewajiban bagi orang Islam. Berdasarkan rujukan dalil berikut ini, Ibnu Taimiyah pun berfatwa, wa hadzal aslul azim wa huwa al-i'tisam bihablillahi jami'an wa an la yatafarraqa huwa min a'dham usulil Islam wa mimma 'azumat wasiyatullahi ta'ala bihi fi kitabih wa mimma 'azama zammuhu liman tarakahu min ahlil kitab wa ghairihim wa mimma 'azumat bihi wasiyatun nabi sallallahu alaihi wasallam fi mawatini. Artinya, ini berpegang teguh pada sunnah dan berjamaah adalah pokok yang paling agung dan besar. Maksudnya adalah berpegang teguh dengan tali agama Allah dengan berjamaah dan tidak berfirqah, termasuk adalah usul Islam, pokok agama Islam yang paling besar. Dikarenakan besarnya wasiat Allah dan dikarenakan besarnya dosa bagi yang meninggalkannya, yaitu meninggalkan berjamaah, seperti halnya ahli kitab dan musyrikin. Dan karena besarnya wasiat Nabi SAW dalam berbagai tempat tentang hadis-hadis wajibnya bab jamaah. Jadi sudah clear ya lur. Sekelas Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa imamah itu termasuk usuluddin atau pokok agama Islam. Akankah mereka para khoroja berani mengatakan bahwa Ibnu Taimiyah berakidah Syiah karena menempatkan berjamaah sebagai usuluddin? Bahkan termasuk usul akidah, pokoknya akidah. Tentu mereka tidak akan berani. Setelah baiat, konsekuensinya adalah taat pada imamnya berdasarkan dalil berikut ini. Man ata'ani wa qad ata Allah, wa man asani faqad asallah, wa man ata'al amiri faqad ata'ani, wa man asal amiri faqad asani. Barang siapa yang taat kepadaku, berarti ia telah taat kepada Allah, dan barang siapa yang menentang kepadaku, berarti ia telah menentang kepada Allah. Barang siapa yang taat kepada amirku yang muslim, maka ia taat kepadaku, dan barang siapa yang menentang pada amirku, maka ia menentang kepadaku. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kalian. An-Nisa 59. Sedulur, yang menyuruh untuk taat pada imam atau ulil amri atau amir itu datangnya perintah langsung dari Allah dan Rasulullah SAW yang merupakan usul akidah dalam Islam. Inna sam'a wa ta'ah li wulatil amri sil muslimin usul min usulil akidah til salafiyah. Sesungguhnya taat pada pengaturnya perkara umat Islam adalah termasuk pokok dari beberapa pokoknya akidah orang-orang terdahulu. Kalau mereka, para khoroja berpikir, tentu mereka akan faham bahwa ru'yah yang mau taat kepada imam atau amir itu bukan karena menuhankan si imam, tapi memang ada rujukan dalilnya dari Quran dan hadis. Mereka berkata, para khoroja, bahwa mereka juga beriman pada Allah dan Rasul. Lah, tapi kok sekelompok orang yang mengamalkan perintah Allah dan Rasul berdasarkan Quran hadis, kok malah dicela oleh mereka para khoroja? Apakah mereka mengira bahwa baiat dan taat pada imam itu bukan perintah dari Allah dan Rasul? Kalau begitu, di mana letak praktek rukun iman mereka? Terutama iman pada Allah dan Rasul. Jika syariat yang merupakan perintahnya Allah saja, mereka berani lecehkan. Dan itu bukan soal menomorduakan rukun Islam ataupun rukun iman. Berdasarkan dalil, haddatsana Musa ibn Abdurrahman al-Kindiyu al-Kufiyu, haddatsana Zaid ibn al-Hubab
akhbarana Muawiyah ibnu Shalih haddatsani Sulaim ibnu Amir qala sami'tu Aba Umamah yaqulu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhutubu fi hajjatil wada' qalat ittaqullaha rabbakum wa sallu khamsakum wa sumu syahrakum wa addu zakata amwalikum wa ati'u amrikum tadkhulul jannah rabbakum. Qala faqultu li Abi Umamah munzakum sami'ta min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hadzal hadis. Qala sami'tu wa ana abni 30 sanah. Qala Abu Isa hadza hadisun hasan sahih. Rawahu At-Tirmidzi. Aku Abi Umamah mendengar pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika haji wada. Beliau bersabda, pertama, bertakwalah kepada Allah Tuhan kalian. Tuhan, takwa pada Allah itu urusan keimanan. Ranah rukun iman yaitu iman pada Allah. Dan masuk pada ketauhidan. Karena mengakui Allah sebagai Rabb atau Tuhan. Tauhid rububiyah. Yang kedua, kerjakanlah sholat 5 waktu. Yang ketiga, berpuasalah di bulan Ramadan. Yang keempat, tunaikanlah zakat harta kalian. Yang kelima, dan taatilah pemimpin kalian. Niscaya kalian masuk surga Rabb kalian. Dari dalil di atas, Nabi mensejajarkan antara ketauhidan dan rukun Islam dengan wajibnya berimamah yang dibaiat. Disebabkan mereka itu jahil atau bodoh, pas dengan dalil berikut. Saya khruju qaumun fi akhiriz zaman ahdatsul isnan sufahaul ahlam yaquluna min khairi qaulil bariyah. Akan keluar suatu kaum di akhir zaman, yaitu muda-muda umurnya tapi bodoh akalnya. Mereka bicara seakan-akan sebaik-baiknya makhluk. Nah, karena kebodohan mereka, sehingga mereka menuduh jamaah ini menomorduakan rukun iman daripada baiat. Karena ilmu mereka belum sampai, jadi begitulah kelakuannya. Dengan dalil-dalil di atas, maka dengan sendirinya tuduhan mereka menjadi gugur alias terbantahkan lur. Dan itu bukan soal menomorsatukan atau menomorduakan kewajiban selain rukun Islam dan rukun iman. Tapi semua juga harus diamalkan tanpa pilih-pilih. Contoh, yang pertama, menjaga najis. Memang tidak masuk dalam rukun Islam. Tapi kalau najis tidak dijaga, maka diancam akan disiksa. Berdasarkan dalil, inna ammata azabil kubur minal bawal. Sesungguhnya umumnya siksa kubur itu berawal dari najisnya air kencing. Yang kedua, menjauhi riba. Juga tidak masuk dalam rukun Islam. Tapi kalau tidak menjauhi riba, ya juga diancam akan masuk neraka. Alladzina ya'kuluna riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbathu syaitan minal mas. Orang-orang yang memakan riba tidak akan bisa berdiri kecuali sebagaimana berdirinya orang yang disambar setan dari gila. 3, termasuk bab baiat. Enggak mengerjakan yang diancam neraka. Waman mata walaisa fi unuqihi bai'atun mata mitatan jahiliyah. Rawahu Muslim. Barang siapa yang mati dan dia tidak punya ikatan tali baiat di lehernya, maka jika mati dihukumi mati jahiliyah. Jadi sampai di sini sudah clear ya lur, bahwa tuduhan mereka para khoroja cuma karena gagal faham dalam memaknai hadis. Kalau dari di atas diterapkan untuk pemahamannya mereka para khoroja dan salafi yang menganggap presiden sebagai imam atau amir mereka, yang entah bagaimana mereka melakukan baiat, padahal presiden itu adalah pemimpin negara untuk semua agama. Beliau dipilih melalui pemilu dengan aturan undang-undang pemilu buatan manusia yaitu DPR. Dan saat pendaftaran capres juga boleh dari non-muslim calonnya. Boleh juga perempuan, boleh juga non-muslim. Sedangkan di belahan dunia sana ada presiden yang mereka anggap sejajarkan sebagai amir, malah agamanya non-muslim alias kafir. Akankah jamaah yang hidup di negeri Amerika harus mengakui Donald Trump sebagai imam atau amir? Padahal sudah jelas bahwa Allah melarang imam atau amir itu dari golongan kafir. Tapi kalau mengikuti kefahaman khoroja atau salafi bahwa presiden adalah imam atau amir, maka orang Islam yang hidup di Amerika harus menganggap Donald Trump sebagai imam atau amirnya, agar nanti tidak dihukumi mati jahiliyah. Apakah begitu? Tentu ini kegilaan yang luar biasa. Jadi tak perlu mereka bicara tentang akidah, tauhid,
rukun iman. Kalau menganggap imam saja boleh dari golongan kafir, sungguh faham mereka sangat menyesatkan umat. Atau mungkinkah mereka itu punya kefahaman akidah iblis? Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.